Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Nara. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Oke, alhamdulillah baik Pak untuk hari ini Pak Koso. Alhamdulillah. Kalau Ibu dalam keadaan baik. Dalam akhir-akhir atau minggu-minggu ini, Ibu sedang ada kegiatan apa saja, Ibu? Oh, kegiatannya sih lumayan banyak ya Pak. Sampai sekarang juga ini masih ada kegiatan gitu. Nggih. Ya selain selain yang kegiatan utama yang mengajar malah saya tinggal Pak. Iya ini jadi malah sedang mendampingi anak-anak di luar sekolah gitu Pak. Iya ini Pak. Ya mungkin itu yang jadi salah satu ini ya Pak. Mungkin ganjalan Gimana, atau Ibu? permasalahan gitu ya Pak. Yang jadi saya hadapi sekarang itu. Mungkin bisa diceritakan Ibu apa mungkin permasalahan atau unek-unek dari Ibu Nara Oke, ya, terkait hal yang tadi Ibu. ya, ya gini Pak. Jadi yang saya rasakan itu memang apa ya beban mengajar ini apa tugas ya tugas yang diberikan saat ini banyak dan itu tumpukan ya Pak. Itu saya agak kurang kurang apa jadi tidak maksimal. Kalau saya kan berpikir saya ingin menyelesaikan satu tugas dulu agar tugas ini maksimal gitu ya Pak. Idealnya sih kepengennya Nggih. seperti itu, tapi ternyata lingkungan itu seperti tidak mendukung saya untuk seperti itu. Jadi ketika satu kegiatan belum selesai, sudah ada tugas lain lagi untuk segera juga diselesaikan gitu Pak. Jadi makanya seringkali kegiatannya itu malah jadi tidak fokus Pak. Seperti sekarang kan jadi tidak fokus. Gitu Betul sih. Ibu. Oh, jadi begitu nggih masalahnya. Nggih, nggih, Pak. Terkait dengan hal itu, bagaimana dengan perasaan dari Ibu Nara sendiri? Kayak perasaan saya ya apa ya, bingung capek sih ya Pak, lebih 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 rasanya capek, terus kayak kalau pulang sekolah ya tenaganya sudah langsung capek gitu, udah langsung kayak habis gitu. Padahal kan di rumah kan masih ada pekerjaan yang 24 jam karena sebagai ibu juga ya, nggak ada hentinya. Jadi pulang-pulang itu kayak merasa bersalah itu Pak, merasa bersalah, capek gitu. Jadi ya apa ya, mudi sekali ya Pak. Komplit kayak gitu, complicated kayak gitu sih Pak. Nggih, mungkin itu hal yang sudah kita alami semua nggih Bu. Nggih, Bu. Gitu. Nggih. Terus apa yang sudah Ibu Nara lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ibu? Sejauh ini sih yang saya lakukan ya, saya hanya berusaha memenuhi segala tugas-tugas itu ya Pak. Walaupun itu mendadak, walaupun akhirnya tidak maksimal gitu, tapi ya saya berusaha menyelesaikan sih Pak. Tuh, Nggih, Bu, gitu. bagus sekali eh, pendapat dari Bu Nara. Kemudian apa yang menjadi tantangan bagi Bu Nara dalam terutama penyelesaian masalah tersebut, Ibu? Tantangannya ya mungkin karena itu ya, kelelahan sih ya Pak. Maksudnya Nggih. kalau tugasnya belum selesai dipaksakan ya mau bagaimanapun juga akhirnya badan yang kena ya jadinya ngerasa lelah jadi nanti akhir-akhirnya malah ya takutnya drop malah sakit gitu kan yang repot yang bahaya gitu sih Pak tantangannya itu di badan apalagi kan ini ya cuacanya juga sedang tidak enak kayak gitu selain tugasnya sudah ditantang dengan banyak tugas terus juga cuacanya agak kurang mendukung kayak gitu jadi ya ini sih Nggih. tantangannya itu sih paling Mbak. Oke, berarti intinya kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan dari tubuh kita sendiri, nggih, Ibu. Iya betul Pak. Nggih. Gitu sih. Kemudian apa yang Ibu Nara butuhkan untuk mencapai atau menyelesaikan permasalahan tersebut, Ibu? Ya saya butuhkan sih sebetulnya adanya banyak waktu untuk menyelesaikan ya. Jadi tidak tugas itu tidak apa ya tidak mendadak dan tidak harus segera selesai gitu ya Pak. Mengingat juga ada tugas lain gitu. Jadi ya saya kadang
kadang saya jadi ngerasa 24 jam itu waktunya kayak kurang kayak gitu. Tiba-tiba terus sudah hari Sabtu lagi, hari Minggu lagi, hari Senin lagi gitu cepet banget gitu waktunya. Jadi berasanya cepet sekali waktunya gitu. Nggih, Ibu, eee, mungkin kita juga harus, pintar-pintar membagi waktu nih, Bu. Iya betul, Pak. Nggih. Selain itu kita juga perlu penguatan terhadap diri kita nih, Bu. Oke, betul, Pak. Nggih. Intinya pintar-pintar menghargai diri sendiri begitu nggih. Iya, oke, Pak, betul. Nggih. Baiklah, Ibu, mungkin, Ibu punya solusi atau, jalan keluar untuk mengatasi permasalahan Ibu, itu gimana, Bu? Solusi kalau dari saya mungkin ya itu tadi ya Pak, berusaha prioritas waktu kali ya Pak. Memprioritaskan waktu mana-mana ke apa namanya kegiatan yang harus saya selesaikan dulu dan mungkin saya sih kepengennya sih saya bisa mencoba menolak kalau memang kegiatan itu mungkin di saya kurang sanggup begitu ya saya mencoba asertif untuk menolak itu sih Pak. Saya inginnya sih seperti itu Pak. Nggih, baik Ibu. Berarti untuk sekarang Ibu sudah memiliki gambaran atau solusi tentang permasalahan Ibu, ke depannya nggih, Bu? Ya, Nggih. Baiklah, mungkin, eee, itu, percakapan kita untuk hari ini. Semoga Ibu Nara, dapat, mengimplementasikan strategi Ibu untuk, eee, berusaha menyelesaikan dari permasalahan Ibu yang tadi nggih. nggih nggih, Pak. Matur nuwun sangat, Pak Roso. Nggih, sama-sama Bu. Nggih. Terima kasih. Nggih. Nggih. Kami akhiri Ibu. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, Pak? Gantian Nggih. ini saya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Roso. Siang Ibu Nora. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Roso? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Bagaimana dengan Ibu Nara? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah sehat dan bahagia juga. Oke. Sudah selesai mengajar Pak Roso jam jam berapa ini? Jam 2 nggih. Sudah selesai mengajar. Alhamdulillah untuk hari ini sudah selesai Bu dan cukup melelahkan. Luar biasa ini. Iya. Oke. Kira-kira ini ada masalah apa ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini atau mungkin juga masalah ini berkaitan dengan tadi ya kata kuncinya ada kelelahan itu ternyata. Iya betul Ibu. Ya, monggo Pak. Nggih. Eh, kebetulan ini berkaitan dengan di kelas saya Ibu. Oke. Itu masih ada atau bahkan banyak siswa-siswi yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka masih banyak yang membuang sampah bukan pada tempatnya, Ibu, di sembarang Hmm. tempat, bahkan ada yang di laci meja begitu, Bu. Oh, Itu yang membuat saya itu nggak habis pikir bagaimana anak-anak itu sampai hari ini belum sadar tentang pentingnya cinta lingkungan begitu, Ibu. oke. Jadi Pak Roso punya problem ya. Ternyata anak-anak di kelas Pak Roso itu baik siswa atau siswi masih kurang menjaga kebersihan ya. Sadar Betul, akan Ibu. lingkungan khususnya lingkungan kelas gitu ya, masih rendah. Nggih. Masih ternyata banyak yang buang sampah sembarangan bahkan di laci meja kelas nih, Pak. Iya, betul, Ibu. Nah, dari masalah ini eh, apa tujuan yang ingin Pak Roso capai setelah kita melakukan coaching ini, Pak? Nggih, Tujuannya tujuan apa? saya setelah saya melakukan kegiatan coaching ini, yang jelas yang pertama, siswa-siswi saya menjadi lebih paham tentang pentingnya menjaga kebersihan dan cinta terhadap lingkungan, terutama di lingkungan sekolah sendiri, begitu Ibu.
Oke. Harapan Pak Roso, semoga setelah ini paling tidak Pak Roso punya ini ya, tips dan trik lah nggih untuk bagaimana Nggih. siswa itu lebih paham untuk menjaga kebersihan di kelas. Oke, Pak, ngapunten Pak Roso itu ngajar kelas berapa, Pak? Saya sekarang dipercaya mengajar di kelas 6, Bu. Oh, kelas atas nggih. Iya, kelas paling tinggi kalau Oh di iya, SD. oke. Kelas kelas 6. Nah, coba mungkin Bapak bisa ceritakan lebih detail lagi, dari kapan sih anak-anak kok itu sudah terlihat mulai, ini, tidak peduli lingkungan, terus sering buang sampah sembarangan, itu mulai terlihat dari kapan, Pak? Sebenarnya sih sudah lama, Ibu. Tapi ketika misalkan setiap hari Jumat itu ada kegiatan senam. Setelah kegiatan senam, pasti saya pribadi saya itu menginstruksikan kepada siswa untuk tetap menjaga kebersihan. Paling hanya kegiatan di hari itu, Bu, mereka jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Tapi setelah eh, hari itu berakhir, beberapa hari kemudian, mereka akan eh, berulah kembali, Bu, melakukan hal yang sama seperti yang tadi, tidak menjaga kebersihan itu. Oke, jadi sebetulnya sudah, diingatkan ya pada hari Senin selalu ada ini ya, aktivitas untuk mengingatkan anak, buang sampah, peduli lingkungan, kebersihan lingkungan ya, Pak? Betul, Ibu. Nah, ternyata, apa namanya, masih ini, masih, kumat lagi ya, Pak, setelah itu? Betul, bahkan saya sampai di sela-sela pembelajaran, Mhm. saya sempatkan menyisipkan beberapa tayangan video tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan atau cinta alam begitu, Bu. Oh, gitu. Oh, sampai sudah, ini ya, eee, gaya belajarnya sudah macam-macam ya, itu jadi ada Oke, audiovisual juga betul. juga ya? Oke. Eee, Kalau, dilihat dari, ini ya Pak, kondisi idealnya seorang siswa terhadap, sampah gitu, apa kondisi ideal yang diharapkan Pak Roso untuk siswa-siswa Pak Roso? Iya. Yang jelas kondisi yang ideal yang saya harapkan tidak muluk-muluk, Ibu. Nggih. Yang penting anak-anak sadar tentang pentingnya kebersihan. Kemudian kalau bisa siswa dan siswi itu dapat memanfaatkan atau mendaur ulang saja didaur ulang begitu, Ibu. Oke. Jadi, yang menurut Pak Roso, kondisi ideal siswanya Pak Roso itu ya bisa sadar akan kebersihan gitu ya. Selain itu juga ada harapan dari Pak Iya, Roso agar dapat mendaur ulang sampah-sampah itu ya. Baik. betul, Eh, Ibu. Menurut Pak Roso nih, kalau di skala kondisi siswa-siswi Bapak saat ini, kalau kondisi idealnya 10 saat ini siswa-siswi Bapak itu ada di skala berapa, Pak? Kalau rentang nilai antara 1 sampai 10 Nggih. yang sudah sadar tentang kebersihan lingkungan ya sekitar kita ambil di angka 7 lah, Bu. Sudah 7 ya? Berarti Jadi sudah 1 lumayan sampai ya, Pak? 10 lumayan lah. Nggih. Nggih. Nah, dari 7 ini kira-kira ada setengah dari bagian siswa itu atau hanya berapa, Pak? Dari 7 itu alhamdulillah untuk sebagian besarnya sudah, Ibu. Sudah Berarti sadar ada tentang sadar nggih, lingkungan itu ya. Berarti sudah hampir istilahnya satu kelas itu sudah banyak yang sebetulnya sadar akan kebersihan itu ya, Pak. betul. Oke. Nah, untuk skala kondisi ideal yang ingin dicapai Pak Kroso itu ada berapa, Pak? Kalau yang saya harapkan ya yang jelas dari rentang nilai 1 sampai 10 ya saya harapkan semuanya sadar tentang pentingnya lingkungan itu. Oke, semuanya sadar. Kalau di skala di rating ada di angka berapa, Pak? Nanti yang diharapkan Pak Roso nantinya. Naik di angka berapa? Ya mungkin 9, Ibu. 9 ya. Oke, Oke. 9.
Eee, untuk mencapai angka ideal ini ya, Pak, kira-kira, Nggih. langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan, oleh Pak Roso? Nggih. Yang pertama yang jelas, saya akan melibatkan seluruh lapisan atau elemen dari warga sekolah, mungkin dari rekan sejawat, terus, instansi kepala sekolah juga, untuk ikut menyadarkan, eee, para siswa kami di sekolah akan pentingnya, kesadaran cinta lingkungan itu. Kemudian kami juga akan berusaha, ini baru program, menghadirkan mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup Ibu, untuk memberi DLH nggih. sosialisasi mengenai hal tersebut, begitu Ibu. Oke, ya bagus sekali Bapak. Ini tadi ada langkah-langkah melibatkan, berkolaborasi nggih dengan teman sejawat Nggih, dan stakeholder semua, ini nggih napa urusan dari sekolah itu nggih, ada kepala sekolah, wakam, mungkin semua. nggih. Nah, eee, bentuk melibatkan ini, programnya lebih spesifiknya seperti apa, Pak? Mungkin kami dari sekolah akan memprogramkan, sebenarnya sudah ada program tentang, pemilihan sampah organik dan organik. Mhm. Mungkin kita akan lebih mengoptimalkan kembali program pemilihan sampah itu, Bu. Oke, mengoptimalkannya dengan cara apa, Pak? Eee, yang jelas yang pertama sosialisasi, Oke, yang pertama kepada, eee, yang jelas kepada peserta didiknya, mmm, kemudian juga melibatkan kepada wali murid atau orang tua wali, oke begitu. oke. Oke, jadi, akan ini ya, mengoptimalkan atau menguatkan lagi, ini, sosialisasi kepada siswa dan bahkan juga sampai ke wali murid ya, Pak? Betul, Ibu. Dan juga ini juga tadi akan, berkolaborasi juga dengan pihak eksternal yaitu dari DLH ya, Pak? DLH, betul, Ibu. Oke, menurut saya ini juga sudah ini bagus sekali ya, Pak, apalagi nanti kan DLH kan juga bisa memberikan pemahaman, bagaimana daur ulang dan sebagainya ya, Pak. Jadi Nggih, Ibu. tidak hanya sadar lingkungan saja sekaligus tentang daur ulang yang diharapkan Pak Roso itu juga nanti bisa dapat tercapai gitu ya, Pak. Oke, Nggih, Ibu. eee, kira-kira Pak, apakah Bapak berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah ini, Pak? Yang jelas saya berkomitmen, untuk terus berusaha, menyadarkan terutama warga sekolah untuk cinta terhadap lingkungan, sadar akan pentingnya, kesehatan terutama bagi diri sendiri dan orang lain itu, Bu. Ya, oke. Eee oke, Pak Roso sudah berkomitmen ya untuk terus, ini nggih, mensosialisasikan itu ya, Pak, Nggih. tentang sadar lingkungan dan khususnya kebersihan dan kesehatan gitu. Nah, kira-kira Pak, program yang sudah tadi Bapak, rencanakan, kira-kira kapan, mulai akan dilaksanakan, Pak? Nggih. Ini rencana saya sudah, menghadap ke pimpinan, terus juga sudah berbincang dengan, eee, rekan sejawat, itu mungkin, dalam waktu dekat bulan-bulan ini, Bu. Kami Oke akan mencoba melaksanakan hal tersebut. oke, dalam waktu dekat ya, Nggih, di bulan-bulan ini ya, Pak? nggih, Yang sudah disiapkan apa saja, Pak? Kan, itu kan sudah waktu dekat gitu ya, berarti kan memang sudah nggih, banyak yang disiapkan juga. Apa saja, Pak, yang sudah disiapkan? nggih. Yang sudah kami siapkan yang jelas, tempat sampahnya, Ibu, kami sudah, Oke eee, membuat tempat pemilihan sampah. Tong sampahnya sudah kami tambahkan, sekarang juga ada, organik, non-organik, dan sampah berbahaya begitu, Bu. oke Kemudian kami juga sudah, membangun, bak pembakaran sampah yang lebih besar, oke Ibu. Itu yang sudah kami lakukan. oke. Jadi memang sudah ada yang dipersiapkan ya dari tempat sampah, ada penambahan tempat sampah yang sudah dipilah ternyata ya, Pak? Betul, Ada nggih. organik, anorganik gitu dan yang berbahaya. Terus juga, eee, bak penampungan sampah yang dibakar gitu ya tadi ya, Pak, juga sudah Betul. dilakukan, oke.
tanggapan dari kepala sekolah terhadap inisiatif ini bagaimana itu Pak? Untuk tanggapan dari kepala sekolah sangat mendukung program yang kami sampaikan Ibu. Alhamdulillah beliau sangat antusias dengan program tersebut. Oke. Eh, Alhamdulillah nih Pak, ternyata sudah dapat dukungan dari banyak pihak nih Pak. Ini Nggih, sampai Ibu. sudah dilakukan juga ada penambahan tempat sampah dan sebagainya. Oke. Eh, itu tadi kita obrolan kita ya Pak. Alhamdulillah sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk untuk mengatasi masalah Pak Roso. Nggih. Sebelum saya simpulkan, mungkin Bapak bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan coaching hari ini Pak? Alhamdulillah perasaan saya lega Bu karena Oke, dapat menemukan solusinya dari oke, permasalahan yang saya hadapi ini Bu. oke. Ya, terima kasih Pak Roso. Semoga coaching kita hari ini membantu. Jadi sedikit saya simpulkan di sini Pak Roso tadi punya masalah banyak siswa yang kurang peduli terhadap lingkungan, masih buang sampah sembarangan, bahkan sering buang di laci meja gitu ya Pak. Betul Ibu. Dan saat ini memang kondisinya Pak Roso menskalakan anak itu ada di kondisi di skala 7 yang harapannya Pak Roso setelah ini anak bisa naik ke kondisi ideal ke skala 9 gitu. Nggih. Dan untuk menempuh kondisi ideal itu Pak Roso memiliki program melibatkan semua stakeholder untuk mengoptimalisasikan untuk sosialisasi kepada siswa dan wali murid tentang peduli terhadap lingkungan khususnya untuk buang sampah gitu ya agar tidak sembarangan. Dan Betul juga Ibu. ada langkah lagi dari Pak Roso tadi yang akan dilakukan yaitu berkolaborasi dengan DLH ya Pak. Jadi tidak hanya memaksimalkan dari Nggih. pihak internal sekolah saja, tapi juga Nggih. berkolaborasi dengan dinas luar gitu ya Pak. Dan Betul. Pak Roso juga sudah berkomitmen tadi akan melakukannya pada bulan dekat ini karena juga sudah di ACC ya Pak, sudah Nggih. ditambah tempat sampah, ada sampah bakarnya juga sudah disiapkan, berarti tinggal jalan programnya saja dan persetujuan dari kepala sekolah juga sudah didapat, begitu ya Pak? Oke, Betul Ibu. baik. Terima kasih Pak Roso atas waktunya bincang-bincang kita. Ini juga termasuknya ide menarik untuk di sekolah ya Pak. Semoga sukses, Nggih. lancar Nggih. programnya. Nggih, matur nuwun Pak Roso. Sama-sama Ini Ibu. dari saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita oh iya, umpan balik Pak. Ya, ya umpan balik. Umpan balik yang berarti saya dulu ya. Nggih. Umpan balik saya ke Pak Roso maksudnya. Kalau umpan balik dari saya, dari sebetulnya Pak Roso yang tadi tanyakan ke saya sudah runtut Pak. Maksudnya saya juga sudah sampai ke apa yang bisa saya lakukan terhadap masalah saya gitu ya Pak. Terus dari alur tirtanya sendiri juga sudah terlihat, tapi mungkin tadi ada sedikit ini mungkin terlalu tergesa-gesa ya Pak. Jadi Betul Ibu. ya ada Barang yang penyemaran. terlewat Ibu. Iya, terus juga ini skala apa? Kalibrasi ya, pertanyaan kalibrasi penskalaan. Nggih. Ya itu. Ya nggak apa-apa ini ya paling itu sih sama mungkin tadi ada mungkin tadi secara nggak langsung Pak Kroso seperti memberikan saran kepada saya apa ya? Nggih. Ya itu. Ya paling paling itu sih ya, selebihnya sudah memuat semua dari alur tirta itu, Pak. Begitu. Nggih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya monggo Nggih, untuk kemudian umpan baliknya. dari saya sendiri, mohon bagi dari saya ke Bundara. Kalau saya, Bundara itu sudah sangat bagus, Bu. Tahap tirtanya sudah terpenuhi semua, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab sudah Ibu sampaikan semua. Luar biasa Ibu.
Saya harus banyak berguru dengan Ibu. Wah, saya juga harus banyak belajar ini. Saya baru ini, Pak. Ini kita sama-sama belajar lah, Pak. Tapi tadi Pak Koso sudah, maksudnya sudah bagus, Pak. Karena gini, tadi kan Bapak sudah banyak bertanya tentang masalah saya ya. Jadi saya juga Nggih, banyak mengungkapkan ke Bapak gitu, nggih, Bu. gitu. Kan intinya Belajar kan lah, Bu. gitu. Iya, sama-sama sama Pak, sama belajar saya juga belajar, Pak. Ini apa ini? Nggih. Gitu. Terus dah itu ya. Apa males nggih, Pak? Tugasnya sudah selesai nggih? Nggih.